datang ke sini. Saya masih rusak, Cing. Masih di itu PGC itu. PGC apa ya PGC? Apa Bang? Kasih. Pabrik gula Cianjur. Kos pertama gue salah satunya Di Metro. di Metro. Di samping rumah gue ada kontrakan. Di rumah gue dia ngontraknya pengangguran. Tapi dia nggak pernah begadang. Karena dia takut besok nganggurnya kesiangan. Gitu. Gitu aja kerja gua. Begitu. Itu lucu, Cing. Tapi saya pernah dengar itu SD di Abdel dan Temon itu. Casting lah. Audisi, casting itu termasuk yang banyak gagalnya. Casting apa? Terakhir pabrik gula. Gua casting sama Temon kagak terima. Makanya saya pede karena ada encing tuh. Ya? Jadi gue yang disalahin. Bohong lagi aja lo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ku bukan bangsawan, ku bukan priai. Ku hanyalah orang yang ingin dicintai. Tururut. Udah telepon nih. Halo Joko Anwar. Masih saya Pak. Masa saya hapus nomor Joko Anwar? Ya. Apa? Ya saya singkat dong namanya di HP. Joko Anwar jadi Jokoan. Ya. Casting film. Oke, saya siap, Pak. Oke, tapi saya nanya manajer saya dulu ya. Manajer artis, bukan. Manajer sabun ini saya tanya dulu. Ada tanya saya, oke. Udah dapat tawaran film aja nih. Joko Anwar kayaknya pengepungan di Bukit Teletubbies kayaknya dah. Bisa gue pengen ketembak doang mah bisa gue. Bisa. Atau Joko Anwar ini kan terkenalnya horor nih. Surupan bisa gue kayaknya kesurupan nih. Bisa gue. Drama bisa gue. Akan kukuasai hartamu. Akan selingkuh aku dengan ibumu. Bisa gue yang gitu-gitu mah. Acting. Marah bisa gue teriak. Oh! Tidak! Bisa gue. Aman ini, Bang. Bang. Gawat nih. Aku lagi nggak ada job ini. Aku butuh uang. Pinjam uangmu dong. Nggak ada gua uang. Taruh dulu, taruh di pojok. Sini, taruh di pojok. Kita ngapa? Kita pinjam uangnya, Bang. Nggak ada uang gua. Penting aku uang ini. Enggak, gua tahu. Ya, gua harus ngasih uang. Cuma tadi sama kreatifnya lupa dikasih duit. Nggak ada duit tadi. Oh, ya itu, Bang. Ulang, ayo. Ulang dari awal nih. Nggak usah, dari sini aja. Kita anggap yang tadi nggak terjadi ya. Kita anggap. Udah. Bang, gawat Bang. Apa? Aku lagi nggak ada job nih, sepi job aku. Pinjam uang dong, penting banget. Gua ada uang tapi satu-satunya ini. Kasih dulu lah, ntar kalau ada job lagi aku ada nih. Tapi lu terakhir job tahun kemarin. Itu pun semuanya lu beliin paya. Itu investasi. Investasi apaan lu? Paya langka, ya, Bang. Makanya paya mulu. Perencanaan baik job ini ya. Tapi kan Tia. Iya, ntar kalau dapet job lagi. Iya, tapi kan Tia, oke. Sama aku bonusin aprikot dah. Ntar dulu. Mana? Emang kerjaan lu kapan adanya? Ikhtiar dulu Bang, penting yakin. Insya Allah datang. Kalau nggak ada ya saya ngelamar satpam dah. Kok satpam sih? Ya Pak. Emang lu bisa? Nah, bentak maling? Bisa. Maling lewat? Maling tuh. Bentak. Balikin. Malingnya kabur harus bentak. Agak melotot. Balikin. Pakai bahasa Betawi? Balikin nggak tuh tong? Pakai bahasa Jerman? Balikin nggak tuh Muller? Gitu. Bisa Bu. Tapi kayaknya lu lebih jago acting dah. Masa sih? Iya. Kamu ada? Cuman harus sedikit dipoles lagi. Ibarat batu akik lu tuh belum mengkilat doang. Coba dites dulu apa dulu. Saya sih pede sama skill acting. Ulang tahun? Ternyata salah tanggal. Aduh, ini siapa ini yang ulang tahun? Tapi nggak apa-apa, aku terbagi ya. Kok terima kasih guys sudah. Bagus. Tapi masih kurang. Kayaknya kita harus belajar dari senior kita. Senior banget. Seniornya senior. Senior? Abang ada kenalan? Buset. Lu ke Tanah Abang tanya Pirja siapa? Ada yang tahu tuh? Ada yang tahu. Gua adalah orang yang jual plastik dulu. Abang kerja situ berarti, abang mau berdagang. Lu tanya Masjid Al-Ikhlas Pirja siapa? Di Masjid Al-Ikhlas Pirja siapa? Ada yang tahu tuh? Ada yang tahu. Kenalnya abang sebagai? Gulung tikar.
Itu mah marbot abang marbot di situ. Tapi terkenal. Terkenal Jemput sih. dulu. Ada tamu kita. Ada tamu dulu. Ah. Ini siapa? Cing Abdel. Oh, senior itu. Aku tunggu dulu ya. Iya. Boleh. Iya jemput Cing. Masuk Cing. Saya nggak tahu prosedurnya Cing. Masuk dulu Cing. Cing langsung aja Cing. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Mirza. Cing. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Ini kamar siapa ya? Ini kamar saya Cing. Tapi kok gak bersih? Fajar itu ininya. Baru merantau 2 hari mudik. Enggak, maksudnya kalau kamar lu kenapa jadi dia yang dipajang? Tadinya sekamar kami Cing. Oh, foto dia nggak ada? Enggak, saya beda Dia beda kamar. Foto lo? Di dalam laptop ini. Oh, iya. Kami kenapa misal dari dia? Soalnya dia kalau di kamar saya jam 2 ngencing di keyboard. Rusak. Keyboardnya jadi W semua kalau itu. tanpa sadar Cing. Tanpa sadar. Jalan-jalan tidur. Iya. Kenal kan? Juri kita Iya. di Suci sebelah. Nah, Suca dia pernah. Suca pernah. sama Sama Cing juga ya? Sama Ngambek Jamil dia juga dulu. tuh. Cuman kan bahaya dia dulu. Iya, dia ngambek. Lo jujur lo ngambek. Bahaya saya. Iya. Bahaya kenapa? Wah, ada banyak kasusnya. Iya. Jangan ngomong di sini, fokuskan Cing Abdel dulu. Saya kan di situ. Lebih enak ngomongin dia waktu di Suca deh. Kenapa kayak begitu gitu? Iya. Emang kenapa Cing? Gue nggak tahu beneran. Gue cuma denger desas-desus doang dia. Iya, dari Faisal loh, kenapa ya? Kenapa? Dari Cing dulu, Cing kan namunnya aja. Kalau saya kan nanti lah di backstage aja. Mau ngobrol di backstage. Aman. Di sini dulu Cing. 10 besar Ada tapi kamera. Suca. Alhamdulillah. Suca 10 besar. Alhamdulillah. Suci 4 besar. Iya. Keprediksi nggak Cing? Gua enggak, dia Vincent, Desta tuh yang prediksi. Oh iya. Bener sih. Bener. Tapi nggak tahu. Kan Cing juri nih waktu Suci. Kalau di pikiran gua kayaknya juri tuh udah prediksi ini bakal panjang nih orang. Ini bakal panjang nih. Kayaknya enggak di luar prediksi para juri, kayaknya lo dah. Sumpah juri mikirnya dia nggak lolos ya. Iya. Kayak Rizky sama Aldo itu kayaknya sudah diprediksi karena penampilannya kayaknya konsisten lah gitu. Kalau lo memang agak kurang Di awal ya prediksi orang. Kayaknya lo kurang sebenarnya gitu waktu. Makanya kenapa gue lolos Cing ya? Nah, gue juga agak tahu tuh lama-lama orang jadi kemakan cara lo ngejokes, cara lo ngelawak, kemakan jadi orang malah nungguin jadinya nih anak mau ngebohong apa lagi ya gitu. Orang kan kalau nonton komedi kalau dibohongin kita gendek ya. Apaan sih lo ngarang lo gitu. Nah, lo tuh bisa bikin orang dia mau ngarang apa lagi ya gitu. Kan modal saya cuma semangat doang Cing, beneran dah. Pokoknya stand up ceritanya Abang nggak bohong, bukan semangat. Semangat doang mah lo bisa nulis bagus ya. Cing, ini saya ambil minum dulu ya. Nggak usah di sini aja Pak. Nggak sulit, disuruh. Nggak apa-apa. Cuma kan saya tuan rumah mas nggak ngasih apa-apa. Iya. Aman ya. Ambil minuman. Permisi Cing. Iya. Tapi lu pada gemuk ya sekarang ya? Beneran ya? Ya kita tinggal di Depok pinggiran Cing. Iya. Yang mana kalau setiap pagi banyak kabut, sering ngisep kabut gitu. Masa jadi gemuk? Lo bertiga jadi gemuk banget Jadi emang? gemuk banget. Iya. Saya, Faisal Agung, Faisal sama si Fajar Mukti. Fajar Mukti udah Fajar Mukti. gemuk-gemuk banget. Kita ketemu terakhir palingan baru 2-3 bulan lalu lah. kelar Suci seminggu kayaknya. Iya. Yang kami numpang tag di YouTube. Iya. Di tempat kencing masih kurus-kurusnya itu. Nah itu, kok sekarang pada gemuk-gemuk banget nih orang. Kacau, kita udah mandi pakai sabun cair tuh beneran. Pakai sabun cair kami mandi. Tapi Cing, enggak, yang gue penasaran tuh gitu. Gue kan pernah ngobrol sama Bang Radit. Kata Bang Radit waktu pre-show nanya kenapa gue dilolosin. Kata Bang Radit, sebenarnya apa yang dia suka aja gitu. Menurut dia, kalau dia suka, kalau lucu komiknya, udah pasti sama dia dikasih nilainya bagus gitu. Nggak peduli dengan penonton ketawa apa nggak, menurut dia bagus. Cing begitu nggak Cing? Gue juga begitu sih. Maksudnya kalau penonton ketawa tapi kalau gue kayaknya agak kurang, menurut gue juga kasih nilainya rendah-rendah aja. Kalau misalnya gue seneng, penonton ketawanya dikit ya gue kasih nilainya tinggi-tinggi. Tapi gue ngasih nilai lo rendah terus dah kayaknya deh. Makanya kenapa? Siapa sih yang ngelolosin saya ini? Siapa yang nanya dua juri ini? Siapa nih? Bang Radit ngomong juga, gue nggak pernah ngasih lu tinggi. Cing Abdel nggak nih? Dua lagi nih antara Selin sama Bang Komeng. Iya, Selin Bang Komeng dua lagi. Mungkin Selin kali, karena dia emang tipe dia kayaknya lo nih gitu. Lah sama kayak Marcel deh. Nggak, tapi lo secara keseluruhan,
Mungkin kan akhirnya kita apa namanya ya, di Suci itu walaupun yang dinilai adalah stand up-nya, tapi secara keseluruhan show mungkin lo cukup unik. Lo cukup unik saat lagi tektokan, lagi ngobrol, lagi penjurian, tektokan sama MC. Mungkin lo ada keunikan di situ sehingga akhirnya aura itu ke bawah pada saat lo stand up. Jadi orang ya udah nerima aja lo mau bohong apa kek, mau ngarang apa kek gitu. Nah itu gue nasihatin tuh sama senior Jaksel, Cing, katanya awalnya gue lugas kan sama Pak Wendy. Iya. Pak Wendy tuh sering ngecengin. Awalnya nggak pernah gue sautin. Kata Sukron Jamal, senior Jaksel bilang kalau dipancing kayak gitu lu sautin aja. Kali-kali ada yang suka dari tektokan lu katanya gitu. Masuklah Suci, makanya gue sautin mulu. Sebenarnya emang agak ragu, Cing, gue nyautin gitu. Tapi akhirnya lo sautin juga karena nyari panggung. Ya tapi itu perlu lah untuk mencuri perhatian penonton, mencuri perhatian juri. Mau nggak mau orang akan terbawa lah. Image lo, lucu lo ini saat lo tektokan itu akan terbawa pada saat lo perform. Iya, jadi sangat membantu nih tektokan lo, walaupun nggak mungkin banyak diedit di tayangan ya. Iya, diedit semua tuh. Mungkin banyak diedit di tayangan, tapi itu bisa membawa penonton, membawa juri segala macam tuh tahu bahwa cara lo berkomedi itu kayak gimana gitu. Jadi lebih gampang menerima materi-materi lo di penampilan yang berikutnya. Mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin kayaknya. Iya. Sumpah gue tuh orang yang nggak pede banget lolos, Cing. Lolos. Salah satu bukti gue kagak pede lolos adalah ikut audisinya online. Kagak ikut audisi yang rame-rame di Jakarta tuh. Iya. Karena gue mikir kagak bakal lolos, udah audisi online aja, modal nggak banyak. Iya. Nggak taunya lolos, masuklah pre-show. Ngelihat orang-orangnya, wah monster-monster semua. Lo? Saya Buah naga. saya cacing. Sumpah tuh buah naga nggak penempel banget ya. Semua orang komen buah naga. Udah, ikut audisi. Kagak ada kepikiran saya bakal lolos karena satu-satunya di antara 5. Waktu itu 5, Bang Rian, Selin, Cing Abdel, Bang Radit, sama satu lagi siapa ya, Jar? Komeng ya. Nggak ada yang pernah ketemu, cuma Cing doang tuh. Makanya saya pede karena ada Cing tuh. Ya? Jadi gue yang disalahin. Bohong lagi aja lo. Lah kan bener, karena gue nggak tahu nih perasaan Cing apa ya. Dulu kan gue bikin show nih, Cing, Korban Ibu Kota. Ketemu sama Cing nggak pernah ngobrol cuma sama Bang Lemonnya doang. Melon. Bang Melon. Bang Melon. Udah, tiba-tiba saya promo Korban Ibu Kota. Beneran gak nyangka, Cing, saya. Cing Abdel mau. Itu juga Abdur yang ini. Oh iya bener ya? Kita ngobrol sama Abdur. Iya kan, ya gimana ya orang sama-sama komika kan pada saat kita udah terjun di dunia yang sama ya. Tinggal bedain mana yang sering manggung, mana yang enggak aja. Tapi tetap sama-sama komika gitu. Ya udah sama aja. Kagak kelagapan apa, Cing? Ini siapa sih nih orang pengen datang ke rumah gitu? Kayaknya gue enggak deh. Kayaknya ya. Tahu deh yang lo gimana? Kalau kita mengpret, ya kan? Datang ke komik senior. Nah, tapi kan Cing di YouTube-nya begitu, undang Buhun. Orang-orang yang kita nggak tahu, gitu. Bun, lama lucu banget Bun ya. Aneh banget itu orang. Sumpah. Ini nggak apa-apa nih Pak, 50.000 dapat gitu. Berak banget lah anak udah. Tapi sangat menyapa, Cing Abdel, sangat merangkul komik-komik yang... Sangat menyapa apa? Sangat merangkul. Sangat merangkul. Sangat menyapa. Sangat merangkul gitu kita komik-komik yang belum ada nama gitu. Iya kan gue bilang karena kita udah terjun di dunia yang sama. Perbedaannya adalah ada yang sering dapat show, ada yang enggak. Tapi kan dunianya sama. Masing-masing punya sesuatu yang teman-temannya nggak punya. Kayak gue pasti punya sesuatu yang lo nggak punya dan kebalikannya lo pasti punya sesuatu yang gue nggak punya. Kan akhirnya gue bisa ngobrol juga bisa dapat insight dari orang lah gitu. Terus pas ketemu saya punya semua kayaknya. Tapi feeling nggak, Cing, saya waktu pertama kali ke sono kayak ini ada bakat nih saya. Enggak. Agak malu sih sebenarnya. Enggak ada feeling gue Pak.
Enggak, tapi yang gue lihat dari lo adalah satu ya, kalau kita masuk ke dunia komedi adalah berani malu. Berani malu tuh artinya mungkin udah berdamai sama kekurangan, udah berdamai sama hal-hal yang bikin kita jadi kagok untuk perform. Gue lihat lo udah berdamai banget lah sama kekurangan yang lo punya. Jadi kayaknya semuanya udah yang datang juga udah oke semua, Bu. Udah total untuk masuk ke komedi gitu. Cing Abdel komedian. Nah, Pernah ikut audisi juga kan? Dengar-dengar dari burung nih. Kabar burung. Dengar dari Bu. Assalamualaikum. Sorry lama tadi ngantri kopinya nih. Diminum dulu, Cing. Ngantri. Emang gimana lu bikin apa beli sih? Beli tadi. Tadi ini aja pesan online aja lu. Ngapain tadi datang ke sini? Saya masih rusak, Cing. Masih di itu PGC. Itu PGC apa ya PGC? Apa, Bang? Kasih. Pabrik gula Cianjur. Cianjur kayaknya terkenal beras lah, bukan gula. Bukan ada pabrik gulanya satu. Belum tentu. Namun banyak pertanian tebu di sana. Karena ada sawah. Siapa tahu petaninya lagi nanam tebu. Emang bisa tebu di padi? Nggak Di bisa, bekas Sam. padi? Bisa lah. Nggak bisa basah. Nggak ada, mulut lu bau tongkol. Ini bahasa apa nih, Bang? Lagi bahas Cing Abdel pernah ikut audisi juga. Oh, Extravaganza dulu ya, Cing ya? Lu tahu? Lu tahu? Tahu lah, ini kan ada prompter. Gimana sih? Gimana nggak tahu? Iya. Di belakang prompter ada pacar bukti. Iya. Otak kita itu. Otak kita mah zombie sih. Iya. Yang punya otak gitu. Dia yang paling sering pakai otaknya di antara kita berdua. Kenapa nggak Fajar Mukti aja sih di sini? Ya, Kenapa? Bagi-bagi peran, Pak. Iya, nggak bagi. Iya, maksudnya bagi-bagi peran ya udah bagi sih Mukti di sini Fajar. Nulis juga dia. Kalau Fajar di sini, Encing ngobrol sama Fajar, Firza gitaran, saya diem. Rasanya gini, Cing. Gitu. Ikut audisi Extravaganza. Gue termasuk orang yang kayaknya 99% gagal ya kalau ikut audisi apa aja. Emang kenapa aja di selain hidup ini. Extravaganza? Kemarin gue habis casting lah, audisi, casting itu termasuk yang banyak gagalnya. Casting apa? Terakhir pabrik gula. Gue casting sama teman kagak terima anjing. 4 juta. Kita tebak-tebakan. Oke. Pabrik gula. Cing Abdel Dan Bang Temon. Bang Temon. Yoi. Karakter apa mereka? Ini sih kayaknya sih Bang Temon jadi karakternya Mas Benny. Mas Benny. Iya. Feeling gue sih tebu. Tebu mau manis, teman kan kagak. Di pers juga pahit teman. Kagak ada manisnya. Kalau Cing Abdel kan pasti jadi bos. Bantu di bos. Gagal. Gagal gue di castingan. Nggak tahu mau jadi apa, tapi pada saat casting itu gue yang jadi satpam. Yono sama Oh, Mas Dana. Mas Dana. Mas Dana. Nah itu harusnya Cing tuh satpam. Sama Bang Bukan Temon. harusnya gue minta untuk casting berdua temon. Suruh ngomong logat-logat Jawa. Gagal gue nggak bisa gitu. Mana kalau casting gitu-gituan audisi kan kita nggak dikabarin ya. Diterima apa enggak gitu. Gue sampai sekarang masih nunggu sih. Filmnya udah kaya kan? Udah kaya. Ya boleh siapa tahu ada pabrik garam kayak ganti. Bisa atau apa gitu. Kalau garam nggak pabrik gudang gitu. Gue udah garam, gue masih nungguin sampai sekarang. Ada nggak lo dikabarin kalau audisi atau casting nggak keterima terus dikabarin? Kalau gue nagih Cing. Dia nagih. Kemarin dia ikut casting. Ya kan? Film horor gitu. Iya. Jadi pemeran pembantu banyak skripnya. Casting saat yang casting katanya bagus mas, bagus lucu. Udah. Ya mana ada sih orang casting jelek lo gitu, nggak ada. Semua juga bagusnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Adlibs itu ya. Iya, adlibs. Lip service. Tapi lipsnya bener kan? Tapi lipsnya bener, Cing. Cing dapat nilai 50 lah. Enggak dapat nilai 50 lah, Cing. Adlibs. Lipsnya udah bener, Bang. Lip service. Bener. Ya. Lip sync tuh yang gini, ini kopi gitu, itu lip sync. Lah beda lipsnya. Gini. Oh iya, tadi kata lu apa Cing? Salah lip sync. Nah kan, Cing, kalau otak kita satu kebagi.
Kayak gini, Cing. Lip service. Kalau adlib mah Iklan. Lipnya juga pakai B kalau adlib. Oh, nggak pakai P. Bukan pakai P. Lib. Nah. Tapi LI-nya bener kan? LI-nya benar. Masih ada. Tapi kan artinya berbeda. Bukan masalah huruf ini. Yang penting 30-nya saya amankan dulu lah, Cing. Iya. Udah, Cing. Apa? Casting film. Udah casting film. Udah Casting film gagal. Beberapa casting film, audisi gagal. Ikut audisi dulu sama Temon pernah. Temon juga ada audisi nyanyi-nyanyi sama ngelawak-ngelawak. Masuk tapi kalah. Di mana itu? Di Indosiar dulu. Awal-awal gue sama Temon masuk TV itu di acaranya Super Soulmate. Karena udah nggak ada. Soulmate-nya udah jadi ustadz ya. Ada Soulmate. Nah, gue ikut audisi model kayak pencarian bakat. Gak disampul. Majalah Hai. Itu Indosiar kan tadi udah gue bilang. Yang dari Indosiar. Buku dari Indosiar. Mamma Mia. Hidayah, dari Indosiar Hidayah. Bukan Mamma Mia. Nah, gara-gara Mama Mia kalau nggak salah. Jadi Mama Mia, terus ada Mama Lemon. Sama Mama Yuki. Mama Dede, ya. Pokoknya ada Super Soulmate, ada lomba nyanyi, artis ngajak teman gitu. Itu yang artis. Nah, sampai sekarang teman dia ngerasa dia yang artis. Kalau kata gue. Artis yang datang nih ya, sekarang artis ya. Pada zaman itu. Orang teman ngojek apa waktu itu masih? Jadi yang punya motor. Ada artisnya, Pak. Sorry saya ngaku. Masih di atas yang punya motor. Tapi nggak ada yang artisnya. Tapi posisi masih di atas Cingabel. Iya. Ikut kalah, ini kalah. Jadi banyak gak keterimanya sih gue kalau audisi atau casting. Itu Extravaganza sebelumnya berarti? Extravaganza sebelumnya, mundur lagi. Oh, yang awal sendiri itu. Oh, kayaknya Extravaganza aja udah ada acaranya. Terus kan dia buka lagi untuk beberapa kayak batch gitu kan. Nah, batch apa? Batch itu BATCH. Apa? Jadi batch itu kayak ini keluar pertama, batch 1, ini keluar kedua, batch 2. Iya benar-benar ya. Oh benar. Kayak gelombang gitu, gelombang 1, gelombang 2 gitu. Poin saya 30 tadi, Bang. Iya. Sumpah gue tadi mikirnya pantai. Itu beach. BACH. Beach. Beach, ya. Udah ikut Extravaganza nih yang gue pikir. Ya. Audisi. Materinya Pak Isal tahu. Saya tahu, Cing. Apa? Materinya yang pertama tadi ini bis nih. Ini bis, ada orang di kiri. Kalau di kanan? Kalau di kanan jendela. Benar. Kan bis dua-dua gini kan. Udah nggak usah terlalu detail apa sih ya? Ke kiri. Cing Abdel nih. Tanya, Bang Abri ya? Bukan. Punya Bapak Abri? Bukan. Punya kakek Abri? Bukan. Punya kenalan Abri? Enggak juga. Berarti nggak ada hubungan sama Abri ya? Ya jangan nginjek kaki saya dong. Itu joke pertama di Cing Abdel di Emang itu di Extravaganza? Iya, Cing. Masa lupa sih? Masa lupa Cing? Kita cari ingat loh Cing. Videonya nih. Nih, putar di mana? Teknologi. Gak video kenapa harus diginiin? Begitu. Teknologi Cing 2025. Ya kayaknya jokes-jokes yang kayak gitu deh yang bikin buat audisi yang komedian gitu. Tapi kan itu satir bener. Di TV kayak juga dipotong gitu mah. Mungkin. Tapi kan itu udah tahun 2000-an juga deh kayaknya deh. Masih bebas-bebasnya itu. Udah mulai reformasi. Kayaknya itu jokes bukan Extravaganza deh. Kalau nggak salah itu waktu gue siaran dari Radio SK. Oh itu jokesnya. Disuruh bikin jokes gitu. Jadi pokoknya lo pernah denger cerita lucu apa yang menurut lo nih waktu di Radio SK mau jadi siaran? Ayo lo cerita lucu, mau yang lo pernah denger mau lo karang sendiri, ini si Radio SK itu cuma pengen ngeliat sense komedinya gitu. Jadi mungkin dibebasin aja, terus abis itu baru ini. Nggak boleh mah. Kalau dulu waktu Orde Baru kan kita bukan enak ya. Di Orde Baru itu udah ketahuan mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Udah bilang hitam putih gitu ya? Iya, kalau lo yang ini mah boleh, ngomongin tentara nggak boleh.
ngomongin presiden nggak boleh. Tapi sekarang juga nggak boleh kayaknya. Iya. Boleh kan tetap ada, tapi yang marah tuh malah pendukung-pendukungnya. Kalau dulu kan Yang marah siapa, Cing? yang marah ya dari pemerintahnya malah dulu. Sekarang juga kan. Sekarang masa enggak? Enggak kan lebih bebas lah, siapapun bisa ngomong mengkritik orang gitu. Pemerintahnya nggak marah. Tapi waktu itu gue denger di podcast siapa gitu, katanya dulu Pade Indro aja tuh buat ngelawak aja dikawal polisi kan? Kayaknya maksudnya di jalannya gitu. Enggak, Pak. Patwal. Ini Pade Indro apa Iwan Fals ya? Yang lawak ya ini sama dong, mau Iwan Fals. Kalau ini apa, acara lawak apa acara konser? Kalau acara konser Iwan Fals, kalau acara lawak ya Pade Indro. Coba tanya pacarmu di Jalan Indro. Bener nggak Jar? Warkop waktu itu dijaga polisi lagi ngelawak? Kalau dijaga, kalau misalnya ada intel-intel sih sering ya, ketahuan ya, kayak zaman-zaman itu sih udah pasti banyak gitu. Dan nggak ketahuan juga kalau ada. Kalau intel ketahuan bukan intel. Masa intel pakai seragam? Tapi Faisal tahu Cing ciri-ciri intel. Apa ciri-ciri intel? Ciri-ciri intel. Ya. Gede. Monas juga gede bukan intel. Itu kan bangunan, yang satu kan manusia, Pak. Gimana sih? Ya Pak, ciri intel. Gede pakai jaket kulit, rambutnya cepak. Rambutnya cepat. Benar. Itu intel. Benar gitu. Emang gitu intel? Menurut saya gitu. Bohong. Menurut abang gimana intel? Gede. Rambutnya? Rambutnya biasa aja. Megang pistol, teriak-teriak aku intel. Itu. Itu intel. Itu mah orang gila. Masa megang pistol, intel ini. Nggak tahu. Tapi kalau dulu memang banyak apa namanya ya, banyak kayak radio pemerintah tuh punya badan tersendiri mungkin ya, memonitor dia siarannya masih dalam koridor atau enggak gitu. Di TV bioskop juga buku termasuk ada yang dipantau. Kalau ada yang isinya nggak bagus mungkin bisa dilarang bukunya untuk terbit. Ya masih seperti itu. Tapi pada saat itu karena kondisinya kita tidak punya pembanding, kita nggak tahu, kayak kita pikir, paling nggak gue pikir ya hidup ya emang kayak gitu, harus diawasin sama negara gitu. Jadi begitu kesini kita baru tahu ternyata jauh berbeda sama sekarang. Sekarang juga kalau misalnya kita nggak senang sama sesuatu, kita tuh punya media sendiri untuk ekspresiin gitu. Kalau dulu mau kemana? Dulu mah orang biasa bisa masuk media itu ke surat pembaca doang. Tahu nggak surat pembaca? Tahu, koran. Koran ya. Jadi keluhan-keluhan tuh masuk ke surat pembaca kayak gitu. Yang bisa disaring ya? Disaring dulu. Iya. Terlalu galak nggak masuk ya? Betul. Nah, berita-berita yang ada ya berita yang aman yang dipilih. Ya jadi kita nerima berita ya begitu-begitu aja terus gitu. Kayaknya zaman dulu kayak Mas Panji juga mulainya dari siaran juga ya? Panji siaran juga kalau nggak salah ya, di Hard Rock ya. Berarti zaman dulu tuh jalan buat masuk TV dari radio dulu kali? Kayaknya sih iya. Kayaknya iya ya. Maksudnya untuk masuk ke dunia entertainment itu di luar musik ya. Misalnya lo mau jadi MC, lo mau masuk ke TV, lo jadi pelawak, ini jadi host segala macam. Kayaknya lewat radio deh. Kayaknya mungkin orang radio itu lebih gampang karena dia udah tahu prinsip-prinsip public speaking mungkin. Jadi lebih gampang diarahkan gitu mungkin ya. Kalau dulu memang banyak dari radio terus ke TV, radio ke TV gitu. Itu berapa lama Cing ambil proses dari radio masuk TV-nya? Ada kali puluhan tahun? Ada kali ya, gue tahun 89 lah di radio. Pertama kali siaran itu? Iya, terus di TV-nya tahun 2006. Lama. 15-an itu. Merih nggak tuh Cing di radio? Mana susah. Merih nggak sih? Merih apa? Prihatin. Bukan. Apa? Merih kuning hijau di langit yang biru. Maksudnya tuh susah, hidupnya susah nggak waktu di radio? Di radio waktu zaman itu kayaknya memang nggak cukup untuk kalau mengandalkan gaji di radio ya. Mengandalkan gaji di radio. Oh yang gue ya, kalau nggak tahu yang lain yang kayaknya nggak cukup lah untuk biaya hidup itu pasti ada kerja sampingannya gitu radio. Gue kan lagi kuliah. Gue kan masih kuliah itu. Oh, sampingannya kuliah. Sambil kuliah. Jadi orang mau kerja ada apa
aja, terserah mau kerja. Masalahnya kuliah nggak kerja, kuliah Mas. Jadi kayak kuliah gue tuh masih dibiayain sama orang tua, tapi gue punya penghasilan sendiri di radio buat gitu, buat kan, uang saku ya kayak gitu. Oh berarti panjang tuh, kuliah lulus, masih siaran, Iya. baru masuk TV. Iya. Program pertama apa, Cing? Program pertama itu Republik BBM. Namanya Republik BBM. Republik Benar-Benar Mabuk di Indosiar. Waktu itu barengnya tuh Taufik Safalas, Cak Lontong, Kang Denny Chandra, terus Olga, almarhum Olga, terus Reza bukan Farid bukan. Aja. Oh aja ya. Siapa nih? Reza bukan bingung Orangnya tapi namanya Farid aja. Farid aja. Iya. Reza bukan Farid aja, sama ada beberapa lah gitu. Kita juga ada nama kan? Ada. Firjaya Kali sama Faisal apa? Faisal ya soleh. Ya soleh. Ya Soleh. Ya soleh aja soleh kayak gitu kan. Kaget itu. Ya. Masa orang Soleh kayak kecewa ya Soleh. Oh Soleh kan gitu harusnya bukan ya Soleh. Tapi Cing, pas pertama itu beneran baru pertama kali masuk TV barengan atau semua tuh udah pernah masuk TV sebelumnya? Kayak kalau gue bisa masuk TV kayaknya untuk dapat acara sendiri ya. Ya itu di situ awal-awalnya kayaknya. Kayaknya awalnya di situ deh. Sebelum-sebelumnya karena gue udah ada band humor, terus ada acara TV, terus nyanyi satu lagu, dua lagu, atau lagi siaran langsung bola, terus diselingin sama ini udah masuk TV itunya sudah udah, tapi punya acara sendirinya itu mungkin di Republik BBM 2005 kalau nggak salah, atau 2006 ya. 2005 kayak satunya 600 masalah waktu itu. Satu kali tapingan itu. Iya. Ngerti nggak? Tahu. Taping merekam 600. Benar. Enggak sih, salah juga. Masih salah lu Bang. Bisa salah di mana ya? Oh 400 karena 2005. Nah itu, gue sebenarnya ini kayaknya jokesnya gue tahu Iya, nih iya. arahnya kemana Salah tapi sebut ya. kayaknya salah. Kayak hitung-hitungannya salah ya. Makanya gue lempar ke dia aja, lu Iya. tahu nggak? Kalau 400 deh, kalau 400 tahu. 400? Nah, 400 berapa ya? Gimana sih nih mainnya nih? Kalau 400 berarti 2006. 5 lagi. Oh iya 5. Kok bisa gitu? Kalau 200 2000 berapa? 2010. 2010, kalau 200, 2010. Kok bisa? Malah turun dia, kalau waktu 2005 400. 2005 Pas 400. 2010 dia 200. Formulanya gimana tuh? Kok bisa gitu nih? Kalau di 2020 dia 100. Itu kok bisa 2020 100? Iya. Dari apanya? 2000. Oke 2000. 2001 deh, dari 2001 berapa ya? 2001. 2001. 2001 benar. 2001. Iya. Oke. Kalau 2002? 2002. 1000. Iya. Kok bisa 1000? 2002. 2002. Berarti 1001. Iya. Hah? Gambarin lah, itu kan abang gimana sih? 2000 nih 2. 2002. Berarti satunya berapa? 1000. Ya? 1000. Kayak orang hilang sinyal. Hilang sih. 2000. Oh. Apa? 2002 berarti jatuh barang. Malu saya. Sambil minum boleh nggak sini? Aman. Ini kopi Yang mana? hitam, Kopi kopi hitam, susu, matcha. Ini minyak duyung. Minyak duyung apa? Ada buat dukun Cing, waktu gua masih kerja di Limbat tuh pakai minyak duyung. Bang, maaf saya keluar dulu beli obat pusing boleh nggak? Boleh aman. Keluar aja ya. Kok keluar lah? Nanti kena 2002 nanti. Belajar dulu dah. Enak kan Cing, kopi Enak, Cing. enak mantap. Gue tuh yang bingung itu Cing buat belajar. Kan gue juga baru masuk nih industri gitu. Ketemu orang-orang yang jauh udah senior semua. Nah Cing Aptel tuh pas pertama masuk dia lah ketemu Bang Olga gitu, nggak tau mereka waktu itu tuh udah senior apa enggak. Minder nggak Cing ngelempar jokes? Gue minder tau. Minder lah, gue minder itu sama Kang Denny. Sama Kang Denny Chandra. Maksudnya dia yang gue tontonin waktu gue SMA, dia udah ini, udah. Cing Abdel SMA dia udah masuk TV? Dia udah masuk Umurnya TV. Kang Denny berapa berarti? Sekarang mungkin 60-an lebih ya.
Oh, beda 10 tahun bener. Iya, udah 60 lebih. Tapi kan gue dulu tuh walaupun gue di dunia komedi, Firza, itu udah lama dari mulai si radio. Itu kan gue radionya radio komedi. Iya. Jadi gue udah main sama pelawak emang. Sama pelawak-pelawak udah kenal gitu. Sama Komeng udah kenal, sama Ulfa Dwiyanti, Eko Patrio, Parto, Akri, itu memang kenal di radio pada saat di radio. Cuma gue waktu itu jadi penyiar. Oh, iya. Mereka jadi pelawak. Terus gue kenal sama Bagito Group gitu. Bagito lo tau nggak Bagito? Tahu. Bang Miing. Mas Didin, Mas Unang. Tahun itu mungkin dia Bagito ini ada grup pelawak nomor 1 lah di Indonesia. Termahal, terus satu-satunya mungkin nggak, cuma mungkin dia adalah pionir yang punya acara, grup pelawak yang punya acara sendiri di TV weekly, namanya Baso waktu itu. Mungkin dia pionirnya punya. Dulu kan kalau acara lawak tuh cuma selingan di acara-acara yang lain, ada acara musik, ada lawak 5 menit. Ya, acara masak-masak ada lawak 5 menit. Nah, nikahan ada lawak. Nah, di masanya Bagito ini kayaknya mendobrak, ada satu acara mingguan yang menghadirkan lawak komedi. Oh, dari situ berarti Cing Abdel ikut-ikut grup Bagito. Gue manajerin Bagito karena waktu gue masuk ke Radio SK, Miing ini, Mas Dedi ini adalah station manajernya, station manager dari si Radio SK. Jadi kita udah kenal, jadi begitu hampir kelar kuliah, kayaknya langsung deh begitu gue kelar kuliah, gue langsung jadi manajernya Bagito gitu. Ya jadi ikut kenal sama orang-orang lain juga gitu kan? Betul. Jadi modelan sekarang ngeroadman komik senior. Betul. Akhirnya lebih akrab. Bener, iya. Tapi kan tetap aja nggak bisa dipungkiri, ngeluarin jokes depan senior tuh malu banget, takut dibacain, bener lah. Apa perasaan lo doang kali? Enggak lah. Kayaknya enggak deh. Maksudnya paling enggak gue dan orang-orang yang gue kenal yang mungkin sekarang ada di posisi senior, kayaknya enggak segitunya sama teman-teman yang baru masuk, malah didukung. Lapor apa kurang ngedukung orang yang masuk di situ sih? Ya, semuanya kayaknya pada ngedukung aja begitu, siapapun bintang tamunya. Dikasih porsi yang pas supaya tamunya ini bisa ngeluarin potensinya gitu. Kayaknya kedukung-dukung aja. Pas kapan? Ya, tapi kan tetap di balik itu aja tetap ragu, malu. Oh, kalau ragu ya mungkin kali ya. Makanya takut dibacain, ntar kurang lucu ya kan, ditendang ya kan, kapan lagi ditendang sama pelawak senior. Kayaknya enggak lah, cuma kalau kita berasanya mungkin takut, sungkan, itu mungkin wajar lah ya. Tapi kalau lo tahu kayaknya para pelawak-pelawak yang senior juga kayaknya enggak kayak gitu. Senang aja kalau ada orang baru yang bisa ngedukung acaranya jadi tambah lucu gitu. Benar. Iya. Semoga selalu begitu ya senior-senior. Kami kayaknya begitu dah. Karena kan kayaknya gue tuh mulai punya cita-cita bakal jadi pelawak tuh SD, Cing. Oke. SD gue pengen jadi pelawak karena iyalah rame tuh kayak acara-acara lawak yang dulu SOS menang tuh apa ya namanya? API. Akademi Pelawak Indonesia ya. Habis itu tuh sempet hilang, mulai muncul lagi. Kayaknya lama tuh hilangnya bisa 10 tahun kayaknya dah. Ada beberapa season kayaknya 4 apa 5 lah gitu lah. Habis itu hilang lagi. Hilang, keluar waktu itu di Global TV iyalah ada Bumbu Gomez segala macam. Iya. Cuman kayaknya nggak begitu pecah waktu itu dah acara itu. Keluar lagi stand up. Iya. Wah pecah tuh. Udah rame sampai iyalah sekarang season 11. Iya. Ikutlah gue akhirnya masuk. Kira-kira kenapa pecahnya di stand up akhirnya, Cing? Karena selang waktunya tuh panjang banget tuh. Kayak ada kompetisi lawak lagi tapi nggak gitu. Karena waktu itu kalau menurut gue ya, nggak tahu ini benar atau enggak ya. Saat itu industri komedinya tidak membutuhkan grup. Bukan industri komedi, TV-nya tidak membutuhkan grup. Jadi ada nih grup lawak lucu, tapi kayaknya stasiun TV-nya pengennya pakai satu aja deh. Gitu, satu aja yang dipakai. Repot clip on ya? Mungkin ya, repot. Iya juga sih ya. Masalah orang beda-beda ya kan? Bener, frekuensinya tabrakan gitu. Akhirnya diambil satu aja.
Ini yang satu punya acara, yang dua tinggal nungguin kayak gitu. Akhirnya karena perubahan itu mungkin jadi lesu deh tuh lawak grup. Karena yang api segala macam itu kan lawak grup tuh. Iya, benar. Lawak grup semua. Menang nih satu grup. Tapi acara berikutnya yang diambil cuma satu personilnya. Ya akhirnya begitu ya. Akhirnya kayak begitu. Kayak Sule sendiri gitu, ini sendiri. Betul, kayak gitu. Dan itu berlangsung cukup lama. Dan pada saat itu kalau orang pengen masuk ke lawak, komedi yang dikenal ya hanya lewat TV. Hanya lewat TV. Dan udah nggak ada lagi nih apa fasilitas atau sarana untuk bikin grup. Masuk sih stand up. Masuk stand up. Yang memberikan kesempatan besar buat siapapun untuk tampil di situ kan belum ada belum ada standarnya. Ini siapa nih yang stand up yang bener? Jadi semuanya serba nyoba, serba nyoba dan siapapun bisa gitu. Tapi meledaknya stand up tuh beneran kuat banget dah kayaknya dah. Iya, kan iya. apalagi barengan tuh 2 stasiun TV tuh Kompas, Metro. Metro betul. Cing berarti Metro dulu ya? Metro kan Kompas nggak pernah ada terlibat waktu Suci 1. Apa pernah juga? Enggak, Bintang enggak. tamu. Dari Enggak. Metro berarti, Cing. Bahkan dulu Metro kalau yang tampil Metro nggak boleh tampil Kompas, yang tampil di Kompas nggak boleh tampil di Metro, ada yang kayak gitu masih. Dulu gitu ya, apa? dulu Waktu ya. Suci 1 berarti awal-awal. Waktu awal-awal makanya Metro nyari orang-orang yang tidak terlibat di Suci gitu. Jadi dicobain deh, termasuk gue yang di kayak mungkin di siapa kira-kira yang bisa ya kayak gitu. Ini ada nih pelawak nih, ini dicoba gitu. Nah, gue termasuk yang dicoba gitu. Termasuk Cak Lontong berarti ya? Cak Lontong banyak temen gue yang dicoba sih, penyiar radio banyak yang dicoba gitu. Cuma gue kok seneng di stand up. Mungkin teman-teman gue yang lain kurang sreg atau bukan di situ seleranya, bukan di situ cara berkomedinya gitu. Lah, pertama kali lu coba stand up, hal baru Cing kan, monolog gitu. Materi inspirasi buat dari mana Cing? Dari radio aja. Kan dulu juga belum tahu. Oh. Dulu kan belum tahu ini stand up yang benar kayak gimana. Orang si Metro itu tayangnya sebelum Suci. Jadi Suci lagi audisi, Metro bikin show-nya. Suci duluan. Gue nggak tahu tuh timeline-nya. Kayak gitu. Jadi udah mulai ada open mic segala macam tuh udah ada gitu. Keluarlah Beat Abri tadi. Kalau yang di Metro ya, kalau gue ingat yang beat yang pertama gue ini beat karena waktu di Radio SK memang kita kayak di training juga untuk bikin jokes Firza. Jadi setiap kita siaran 1 jam, lo bikin jokes 2 gitu. Jadi gue udah terlatih untuk bikin, tapi nggak tahu tuh ada remis. Formatnya apa ya? Setup, punchline tuh gue nggak tahu kayak gitu. Jadi yang kayaknya gue dulu pernah bawain di radio gue bawain lah. Gue inget nih, jokes pertama gue salah satunya Di Metro. Gue di samping rumah gue ada kontrakan. Di rumah gue dia ngontraknya pengangguran, tapi dia nggak pernah begadang karena dia takut besok nganggurnya kesiangan. Gitu aja Firza gua. Begitu. Itu lucu Cing, tapi saya pernah denger itu SD di Abdel dan Temon itu. Ya itu gue pindahin aja yang dulu kayaknya gue pernah ada dulu kan kita juga nyebutnya nggak materi, kayak gue ada jokes ini deh. Pernah nyeletuk ini ya. Itu gue ingat aja karena yang Abdel Temon itu emang lawakan kita berdua di radio tuh. Oh, itu diproses lagi celetukannya untuk ditulis. Nulis siapa sih skripnya itu? Kalau Abdel Temon kita berdua ada yang nulis, misalnya ada sinopsisnya. Ntar di sini kita ngobrol apa, nah itu kita ngobrol tuh berdua tuh. Kita ngobrol ini dulu ya sebelum masuk ke jalan ceritanya gitu. Ntar kita berdua ingat tuh pernah ngomongin apaan ya, nah itu kita ini. Jadi gue kayaknya inget aja dulu lawakan radio dah gitu. Nah itu gue pindahin ke stand up dengan gaya bercerita seakan-akan memang kejadian gitu. Sama gitu. Bohong padahal bohong. Mana ada ini. Saya juga begitu, Cing. Kenapa dipermasalahin? Iya. Yang penting lucu ya? Iya, yang penting lucu. Karena gue dikasih tau ristek gitu. Stand up tuh adu lucu, bukan adu pinter, adu nulis. Udah, yang penting lucu aja. Malah kadang dulu, kalau gue mah ketemu dulu punchline-nya, baru gue bikin sama gue juga setup gitu sama
premisnya gitu. Bahkan gue kadang ketemu gerakannya dulu, Cik. Iya. Kan punchline nggak harus sesuai sama tema yang lo omongin gitu. Bisa aja patahnya semanak ya gitu tinggal. Makanya sering ngaco tuh gue. Makanya gue sering ngaco banget itu. Nah cuma mungkin lo akhirnya pada saat sucinya itu, mungkin lo sering menemukan punchline-nya dulu. Tapi lo kemudian udah mulai piawai, bikin gimana setupnya supaya lebih enak dibawainnya gitu. Nggak terlalu patah banget gitu. Waktu di Metro kan Cing berarti awal-awal kan? Iya. Belum tahu tuh. Tapi kayaknya semua orang juga banyak belum tahu pola stand up kali ya di zaman itu ya? Kayaknya iya ya. Akhirnya belajar sama-sama. Nah gue sih mau belajar akhirnya gue lihat karena yang misalnya lagi tapping, terusnya kan ada beberapa yang anak stand up komunitas, anak stand up bareng. Oh ini maksudnya stand up tuh kayak gini. Gue sambil belajar aja, gue jadi belajarnya juga bareng-bareng. Katanya gue pernah diceritain siapa gitu katanya. Bang Radit waktu zaman dulu tuh Bang Radit belajar stand up ke luar negeri apa ke Australia balik lagi. Dia mah kuliah ke Australia. Nggak tahu pokoknya ada belajar les komedi apa nggak ngerti dah kata orang nih. Saya lupa yang cerita siapa. Apa waktu itu saya mimpi juga nggak tahu dah lupa dah pokoknya gitu ceritanya. Dia ke luar negeri banyak hal yang dipelajarin soal komedi, soal stand up, baca buku juga. Di-sharing lah mungkin ke siapa gitu ke Mas Panji atau ke siapa-siapa. Yalah itu yang turun ke komunitas. Mungkin ya, mungkin pada zaman itu mungkin Radit, Panji memang udah ngelihat pertunjukan stand up yang di luar negeri mungkin. Jadi dia dicoba di Indonesia dan kemudian diterima gitu. Makanya gue penasaran yang kayak modelan kayak Cing Abdel yang dari pelawak masuk stand up. Iya. Itu tuh belajar stand up-nya beneran ke Mas Panji langsung apa emang bener baca juga gitu? Gue baca gue bukunya Ramon Papana gue dikirimin sama Ramon Papana. Gue baca acara-acaranya, gue nonton YouTube kontennya Semi Not a Slim Boy. Ini apa sih istilahnya apa gitu, terus gimana cara bikin jokes, kayak akhirnya gue ngerimain gue lagi Firza, ini kayaknya dulu udah gue lakukan, cuma namanya belum ada namanya nih. Oh kalau yang ini premis, kalau yang ini setup, kalau yang ini punchline, terus stand up itu berdasarkan keresahan sehingga hampir tidak mungkin akan sama antara satu komik dengan satu komika yang lain. Itu kayaknya bakal berbeda karena pengalaman ilmunya berbeda-beda gitu aja. Gue belajar sambil jalan aja, apalagi pas jadi juri Suca, ada Radit, ada ini, gue semakin kayak begini ya gitu. Curang, maling ilmu sambil dibayar. Iya. Makanya jadi juri itu paling enak. Audisi dulu. Iya. Paling enak emang jadi juri itu dia kerjaan. Tapi Cing Abdel kan ini ditolak ke Serapakansa jadi juri masa. Iya kan itu bukan stand up. Kita nggak ada yang tahu, Cing. Ntar Buhun jadi juri juga di Ekstravaganza. Ekstravaganza bukan audisi, bukan kayak. Oh casting gitu ya? Iya itu kayak acara lah gitu. Iya. Ya namanya jalan hidup orang mana ada yang tahu. Lo kan dari Limbat sampai di sini nih sekarang. Makanya saya juga nggak tahu. Iya makanya. Mistikus cinta. Anjay. Mistikus cinta. Anjay. Iya. Nah, Metro stand up itu masih ngambil sama hal-hal yang flashback di belakang, Cing. Ya. Bikin spesial sudah 3 kali berarti ya? 2 kali. Bukannya 53 ya? 53, 54? Enggak, 54. Sebelumnya ada, kayaknya bukan spesial ya, Abdel Universe namanya. Terus 54, terus 55. Kalau yang 54, gue yang spesial show. Kalau yang 55 tuh tour. 55 tour, 54 spesial Jakarta doang ya? Iya. Kombut sama siapa, Cing? Melon. Bang Melon? Iya. Gokil emang Bang Melon. Saya sebelum tampil suci, nanya dulu diksi sama dia. Bang lucu kayak ini. Jawabannya selalu, udah tenang aja naik. Gak dapet solusi juga sih. Kayaknya Cing Abdel gitu juga, udah tenang aja sih naik aja. Sama Melon, sama Wingo, sama Boy, orang-orang yang udah ngerti cara komedi. Kayak gue bikin materi juga gue nggak nulis. Gue ngomong aja nih. Ini si Melon, Boy sama Wingo, gue cerita tentang hidup gue, misalnya lagi zaman SMP kayak gini. Oh ini udah mulai narik cerita asli nih, nggak komedi bohong. Udah nggak komedi bohong ya.
Komedi bohong kalau ditaruhnya apa namanya halus, ini nggak ketahuan. Iya sih. Lah saya juga begitu ngerasa. Lo nggak halus lo. Masa lagi naik motor tiba-tiba itu jadi ganti oli. Lah halus lah. Ya halus. Kalau dari ganti oli ke naik motor mungkin halus. Iya jadi cerita-cerita aja. Wah ini kayaknya ini enak nih didengarnya ya cerita yang ini untuk ngambil premisnya gitu. Cerita yang ini kayaknya enak gitu. Ntar habis itu kita bikin lagi lucunya gimana, gue omongin lagi ke mereka, habis itu gue open mic. Gue pikir emang ke komik juga, Cing. Karena kan di tempat Cing Abdul kan, ya lah ada Bang Gilbas sering ke sono. Bang Abdul kan sama abang-abangan juga komiknya. Enggak kalau ininya. Paling gue komik tuh yang gue tanya waktu gue open mic di Bogor dan di Beler sama Ridwan Remin. Di Bogor? Di Bogor waktu gue open mic. Ini gimana dikasih tahu ini seperti ini. Waktu itu gue open mic ada ngerasa pengen lucu, padahal open mic itu kan latihan gitu. Iya benar. Kayak latihan, jadi harusnya pada saat open mic ya lo santai aja, kalau nggak lucu ya udah jangan jadi down karena emang ini lo lagi latihan. Kayak lagi latihan sesuatu, kalau salah ya pantas nih namanya open mic. Namanya latihan gitu. Jadi beban harus lucu saat open mic itu bisa berkurang pada saat gue dengerin Dani sama Ridwan Remi. Ini mungkin pembawaan lo Cing. Mungkin karena ngerasa lo harus lucu atau lo open mic saat itu masih pakai handphone, peci. Iya, mungkin aja kan. Orang jadi fokusnya dakwah kayaknya. Iya, pakai handphone segala macam. Dikasih tahu lah kayak gitu ya. Gue dengerin aja sih. Tapi kalau untuk kayak cari jokes itu gue sama anak-anak itulah, Melon, Boy, sama Wingo tuh. Karena tahu komedi Cing Abdel. Iya. Yang sesungguhnya. Betul. Jadi gue ada grup ini untuk kombu tuh ada Wingo, Boy, Melon, Akbar. Insan Non Akbar. Insan Non Akbar. Senior dari Fajar Mukti di Malang. Dia di Surabaya lah. Di Surabaya. Tapi gue ingetnya Jawa Timur soalnya ingetnya gitu. Betul, Jawa Timur. Jadi gue ada grup itu. Ini apaan nih? Tinggal gitu doang gue kalau misalnya udah bingung. Apaan nih, ntar ada yang nyeletuk-nyeletuk. Sumpah, saya kagak bokis. Ngelihat postingan Cing Abdel kalau udah cetan dilempar di IG sama Bang Akbar, lucu banget itu. Itu di setting nggak sih? Sumpah lucu banget itu. Itu Akbar udah gara ininya. Apanya? Gue mah tinggal gitu. Cik, Del, lo ini ya? Oke, gitu. Gue ikutin aja sih. Oh, di setting itu. Saya ngiranya beneran itu. Saya Gue orangnya juga gampang ngira percaya. beneran begitu. Kok bisa? Begitu diposting, anjing ini beneran nih gue nih gitu. Kok bisa sih, Cik? Iya. Kayak misalnya, itu hal-hal kecil yang Akbar detail. Misalnya dia perlu, kayak ini dijawabannya 2 jam kemudian. Itu memang gue ngechatnya 2 jam kemudian. Supaya ada jamnya tuh. Iya. Nah detail-detail itu yang sepertinya nggak penting, tapi itu yang bikin tambah, iya udah nunggu 2 jam, terus dijawabnya apa, yang kayak gitu. Lucu banget. Gue Akbar emang tuh. pengen lucu dari semua lini begitu dah, Cing. Gimana ya caranya, Lucu Cing? semua lini. Gue di IG kagak pernah lucu, Cing. Heran bener dah. Iya, pengen ditertawakan di semua kehidupan lini saya. Anjay. Kehidupan lini saya. Semua lini kehidupan saya, gitu. Itu lo nggak bohong, bego itu kayaknya. Iya, begitu. Berarti sekarang masih tetap jalan kan nih, Mas Sam kan nih? Masih, ini tanggal 14 Juni, udah tayang atau belum ini? Tanggal 14 Juni di Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Bandung, abis dari Bandung ada lagi? Rencananya di Eropa, rencananya ya. Aduh, Trimantra pas banget lagi pengen jalan ke Eropa, Cing. Trimantra. Pas banget ya? Pas banget ya. Kayaknya pas sama banyak orang deh. Sumpah saya tadinya pengen ngodain, ini ntar lagi ada di misalkan di Medan gitu. Pas banget Trimantra pengen ke Medan. Eropa kayaknya juga nggak mungkin diajak sih kalau ke zaman Eropa kayaknya. Kayak kalau yang 5 sama ini di Jakarta udah, habis Jakarta gue ke Istanbul, Firza udah, di Turki udah, terus Surabaya, Jogja, Bandung. Nah, terakhir di Bandung. Nggak ada lagi, Cing? Kota-kota Yang di Indonesia. Terakhir di Bandung. Eropa sih kami pengen banget. Iya, kayaknya ya. Iya. Paspor udah ada?
Belum ada sih. E-sport ada. Buat apa e-sport? Buat kencing. Masa lo di imigrasi lo kencing? Lah masa enggak sih? Iya, lo kencing boleh. Mesti, mohon maaf ya. Ini apaan sih? Ini bolak balik mulu. Iya tadi ini saya beli obat sakit kepala tapi nggak ada uang kan, pinjam tadi belum kamu kasih uangnya. Oh iya. Nah ini dia. Ini ada satu, tadi lo ngomong gitu. Apa? Masih ada uang nggak? Ini ada satu, dah. Ada gocap, ini ngomongnya ada satu. Ada satu. Gue 50.000 letuk di situ. Tapi kan satu. Enggak, ini gocap. Biasanya. Enggak satu, dihitung Dihitung nih gocap. Ini ada berapa? 50.000. Satu. Kan udah gue bilang. 200 ini. Ada 200. Iya. 50. 50. 50. Oh iya, ini. Iya. Cepet pahamnya saya ini. 50. Cepet pahamnya. Jangan kepala ya. Jangan kepala ya. Gak ngerti kan? Ngerti, barusan ngerti nih. Barusan ngerti. Sebenarnya obat dari segala penyakit adalah jangan stres. Is. Caranya adalah menonton komedi Betul. atau melihat dakwah. Tumben Cing bener Abdul omongannya. terlibat di keduanya pernah. Bekerja sama dengan Mama Dede Asoy. Nah, asoy. Tapi berat gitu. Ada agama-agamanya, tapi bareng Mama Dede gitu. Oh, kalau berat kayaknya tidak terlalu berat Firza, karena waktu itu si Indosiar pengen bikin acara agama, dia termasuk kayak pelopor juga lah bikin acara agama tuh yang biasanya kan kalau dulu acara agama ceramah dia, yang melawak dia, yang ngatur flow juga dia, segala macam. Nah, sama Indosiar pengen dipisahin nih. Dari si narasumbernya yang ngomongin tentang materinya, kasih host untuk bikin lucu-lucuannya gitu. Tapi ternyata Mama Dedenya juga lucu. Apa namanya? Kayak ngeblend lah gitu. Jadi ya senang aja gua ada di acara itu. Karena gaji buta. Astagfirullahaladzim, mulut-mulut. Kok gaji buta maksudnya? Ya, katanya di situ. Mama Dedenya gaji buta maksud lo? Iya, menghina Mama Dede. Sendiri itu enggak. Mama Dede mania banyak di Indonesia. Kena hujat ya kayaknya. Asli. Tapi ini enggak ada ketakutan enggak ketika ngecuk di acara agama gitu? Ada sih, ada beberapa ketakutan. Tapi kayaknya karena gue pernah siaran di radio, jadi filternya mungkin dengan sendirinya punya filter yang bagus kayaknya ini nggak boleh dibecandain, kayaknya ini nggak boleh dibecandain gitu. Udah terbiasa di zaman Orde Baru, bercandain agama udah nggak boleh kalau di media ya gitu. Nggak pernah kepleset berarti ya? Mudah-mudahan tidak pernah, mudah-mudahan ya. Gue diceritain IPA tuh, dia kan juga barengan Mama Dede kan waktu itu ya di Indosiar. Iya. Dia di TV One. Sama Mama Dede juga. Sama Mama Dede. Waktu itu. Diceritain sama dia, Mama Dede tuh orang yang sangat mengajarkan untuk sedekah. Betul. Sedekah terus nggak tahu kalau nggak salah Ipa pernah cerita Mama Dede tuh punya gudang apa? Isi gudangnya tuh beras semua. Nah beras itu tuh buat disedekahin apa beras apa gitu. Beras. Gue sampai sekarang masih dikirimin beras setiap bulan. Tapi Iya. sedekah juga. Ya gue sedekahin lagi itu berasnya. Distributor sedekah. MLM. MLM. Malam. Bukan multi marketing manajemen. Udah nggak usah ngomong. Multi level marketing. Masa itu? Iya. Enggak layering. Benar. Multi level marketing. Yang layering? Multi level layering. Multi layering. Iya. Itu Cin. Iya. Mama Dede emang dahsyat ininya. Sedekahnya. Ini sih sering gue bilangin ke orang-orang, dia itu ngumrohin banyak orang, mungkin ratusan ribuan kali. Mahal banget kan umroh. Iya. 30 juta. Kayak waktu di Indosiar kayaknya hampir semua kru yang terlibat sama dia di umrohin nih. Mama Dedenya umroh juga? Enggak, dia berangkatin aja sebulan. Saya emang maunya ke Eropa gitu. Ke Istanbul ya, ke Kadia. Ngusir, kayaknya ngusir ya. Mama Dede ngusir itu kalau gitu. Tapi dia umroh terus sebulan, setahun mungkin 2 atau 3 kali lah gitu. Haji dia tahun ini kalau nggak salah yang ke-34 kali. Buset, 34 kali, Bang. Banget ya? Iya. 34 kali kalau nggak salah ya, gue denger ininya. Dia berangkat ini, misalnya bulan ini, lo udah umroh belum? Berangkat ya, bikinin paspor, dikasihin uang saku, berangkat nih berempat. Tapi kan kayaknya itu. Kayak nawarin makan. Tapi enggak, tapi dari situ dia sedekah rezeki mah ada aja. Iya, kan? ada. Iya. Itu gitu juga. Cing Abdil. Timnya di umrohin juga ya kan? Iya. Ya itu sedikit-sedikit kalau gue mah.
Banyak Satu. lah, berapa? Kayaknya kemarin Ada beberapa. Kalau mau umroh juga sekarang gue Oktober akan umroh bareng Hoi. Wis, terima antar lagi pengen sih umroh. Iya sih. Serius sih. Iya. Tapi kayaknya iya, itu akhirnya ngebuat rezeki itu lancar. Tapi kalau gue kayaknya bokis aja deh. Maksudnya nih, misalnya Del, kata si travel, Del, mau gak umroh gratis? Boleh, tapi gue bawa orang boleh nggak? Gitu. Jadi nggak semuanya pakai uang gua, nggak semuanya pakai uang gue. Oh iya boleh, bawa berapa? Bawa 2. Oh iya, lu mau umroh nggak? Umroh berangkat. Tim Mantra mau umroh, Cing. Iya. Ngajak temen nggak boleh? Ngajak Boleh. Ngajak keluarga saya? Umroh. Mas ngelunjak mas yang itu mas. Yang itu ngelunjak mas. Kita aja belum deal masa. Umroh. Itu lagi nego ya? Iya kita lagi nego mas. Ngelunjak masnya. Umroh haji itu panggilan. Tapi kalau lo mau dipanggil lo nyetor dulu. Kalau lo mau dipanggil tapi nggak nyetor, orang nyetor dulu baru dipanggil. Bener. Nah ini kita setor nama kencing. Tolong lah, Cing, sampein. Iya Cing. Kadang dipanggil juga butuh temen, Cing. Orang dalam Iya, lebih dalam, lebih canggih Cing. Tolong Cing. Tapi enggak, selain sedekah itu akhirnya rezeki lancar. Betul. Kami kan bikin tim nih, Trimantra. Iya. Sedekah alhamdulillah kami masih sering sedekah walaupun kecil-kecilan. Sedekah itu kan bersedekahlah kamu dalam keadaan lapang dan sempit. Paham nggak maksudnya? Jadi Mau di lapangan, mau di kamar, Bukan. tetap sedekah. gitu. Bukan. Bukan spasialnya. Lapang dan sempit. Iya, lapang tuh artinya lo lagi berkelebihan itu atau maksudnya. sempit itu lo lagi pas-pasan. Jangan ngurangin hasrat untuk Bersedekah. sedekah. Emang godaannya emang tinggi sih maksudnya. Tapi ya sedekah aja semampu lo gitu. Gitu. Makanya kami sedekah tuh kecil-kecilan berharap, boleh nggak sih berharap gitu, Cing? Berharap semoga kembali. dia diberi keberkahan sama Allah gitu. Boleh. Rezekinya. Karena ya ini setahu aja ya kalau gue ini karena ibadah kita yang udah pasti ada ganjarannya jelas itu sedekah. Kalau lo sholat, pahalanya berapa tahu nggak? Nggak tahu. Puasa juga nggak tahu, haji juga kita nggak tahu. Kalau sedekah itu udah ada. Lo kalau sedekah 1 akan jadi 700. Lo sedekah 1, darah 1 itu akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabangnya akan tumbuh 100 kalau nggak salah gitu ya kalau ini. Jadi sedekah itu emang amal ibadah yang udah jelas balasannya. Ada hitung-hitungannya ya. Ada hitung-hitungannya, jadi wajar aja kalau gua sedekah ini siapa tahu dapat balasannya. Orang udah dijanjiin balasannya. Tinggal lo masalah ikhlas apa enggak gitu. Sedekah nomor 1. Nomor 2 nih buat Trimantra biar banyak duit. Selain manajemen Kerja. selain maling bank. Maling bank. Malah kan SMP. Maling nggak ada yang di bank. Rampok Apa di bank. tinggal gua ini manajer Bagito dulu. Iya. Apa sekiranya yang membuat kami bisa tetap bertahan di industri? Kiat-kiatnya apa aja Cing? Nggak tolong Cing. Kalau gue jadi manajer lo ya, misalnya ya. Satu kayak gue pecat Faisal dulu dah. Pulang saya ke Jombang. Saya pulang ke Jombang bang. Oke itu yang tinggal satu. Jadi tinggal ngurus 2. Oke. Nah pelan-pelan gue pecat Fajar. Ya Allah. Gue ngurus dia doang gitu. Habis itu gua dipecat sama gua sendiri. Emang pengen nganggur. Pengen bubarin ternyata aja. Iya, serius sih enggak sih. Enggak, karena dulu waktu Bagito, waktu zaman gue itu adalah memang gue sudah memanage sebuah grup. Kalau sekarang kan lo baru membentuk grup gaya mana sekarang ngelawak grup juga udah mulai naik lagi ya? Sepi malah. Sepi lawak grup yang konvensional kayak dulu. Mungkin sekarang banyak yang lo bertiga, cuman model-modelnya bukan ngelawak sketsa, kayak podcast, ngobrol kayak gitu. Ininya udah berbeda gitu. Suasana industrinya tuh udah berbeda. Tapi kalau yang gue lihat dari Bagito sih yang paling ini adalah disiplin kali ya. Disiplin waktu atau Disiplin semuanya gitu. Disiplin. Bagito itu saat gue jadi manajernya, dia nggak ada panggung, mereka tetap latihan. Wah kalau dari off air nih Bagito tuh dia main musik. Jadi setiap minggu ada jadwal kita latihan musik.
latihan ngeband kayak gitu. Oh berarti jalan kita udah benar. Kita walaupun nggak ada kerjaan tetap ngumpul. Ngapain? Tidur. Sama ngelamun. Ngelamun bareng. Tidur ngelamun. Daripada ngelamun sendiri, itu bareng-bareng. Misalnya Bagito pengen tahu masalah politik, dia panggil ahli politik. Ekonomi dia panggil ahli ekonomi untuk dengerin aja gitu. Bahasa Inggris dia ngundang guru bahasa Inggris untuk ngajarin dia. Bukan untuk bisa berbahasa Inggris mungkin ya, tapi bisa menggunakan pengetahuan dia dalam ekonomi politis untuk melawak gitu. Manggil ahli. Iya, ngajak guru bahasa Inggris bule dipanggil sama Bagitonya. Kita satu-satunya di kontrakan Trimantra ahli yang kita panggil ahli spiritual. Siapa? Ada Reza Rahasia namanya. Oh, si Reza. Nah, tahu Cing? Tahu lah. Itu. Nama rumah kami Cing. Ada apa kata dia? Apa? Ada apa kata dia? Rumahnya sebenarnya katanya nggak angker. Tapi dia manggilin semua setan-setan di sekitar. Udah? jadi angker. Jadi angker. Tiba-tiba Pak Isal bisa ngeliat setan. Besoknya demam 3 hari. Pajar Mukti tangannya melepuh, begaris begini Cing. Nggak tahu kenapa dia narik energi di sini tangannya melepuh kayak kebakar gitu. Gue ngeliat tangan Pajar Mukti kebakar, panik Cing. Buat ambil sate kan bakar. Gimana obat kepala lu? Nggak ada uangnya nih. Kan Lah ini. Cukup nggak? Kurang. Cing Abdel suka sedekah. Jam. 200 atau 200 nggak, Cing? 200. Ini kebetulan. Mohon maaf aja ya. Iya. Ini mah 4 juta cepet nih.